Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa media online fokuspantura.com dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bahwa pada siang hari ini saya telah ditemani oleh Bapak Direktur Utama Perumdam Tirta Darmahayu Kabupaten Indramayu. Banyak hal yang ingin saya pertanyakan terkait goncang-gancing yang sempat kemarin dibahas di masyarakat, terutama tentang masalah pengunduran diri Direktur Umum Perumdam Tirta Darmahayu. Selamat siang Pak Dirut. Selamat Mungkin siang. saya akan bertanya-tanya sedikit dan tidak terlalu banyak yang dipertanyakan. Nah, seperti apa sih Pak goncang-gancing di luar bahwa Birum PDAM ini sampai sekarang mengundurkan diri dan itu bertanya-tanya di masyarakat. Bisakah Bapak jelaskan Pak? Iya, saya sendiri juga cukup kaget dengan membaca berita online bahwa Dirum mengundurkan diri dari Perumdam Tirta Darmahayu. Saya kira itu adalah kapasitas pribadi, hak pribadi daripada Pak Dirum, Pak Endang, dan kaitannya pengunduran diri menjadi ranah kewenangan dari KPM, kuasa pemilih modal, yaitu Bupati. Jadi kalau terkait dengan pengunduran Dirum, saya kira itu ranah pribadinya Pak Dirum dengan KPM, karena yang mengangkat dan yang memberhentikan adalah KPM. Nah, itu juga sempat ada bahwa di ruang Dirum itu sejak Senin kemarin ya Pak, bahwa di ruangannya itu sempat terpampang ada tulisan bahwa di situ diumumkan sempat disegel. Maksudnya itu yang menyegel sendiri siapa Pak? Nah, ini yang perlu saya luruskan. Jadi di kita tidak pernah ada penyegelan ataupun penggembokan ataupun penutupan. Saya sendiri juga kaget ketika ada laporan bahwa kantornya ruangannya Dirum digembok atau disegel. Itu tidak benar. Jadi tidak ada. Kalaupun itu terjadi penutupan ataupun itu, saya kira itu faktor keamanan. Setelah saya lihat di situ hanya ditulis dilarang masuk karena sedang diamankan. Nah, kita kan tahu bahwa gedung tower kita ini sudah kuno, begitu kan, cagar budaya, sehingga kalau di situ ada yang licin, ada terpleset, otomatis sudah menjadi kewajiban security untuk mengamankan. Jadi ini dua sisi yang berbeda antara kebetulan ada pengamanan lingkungan karena faktor keamanan gedung, dengan satunya faktor pengunduran diri Dirum ini tidak ada kaitannya, tidak ada menyambung. Justru yang saya dengar itu justru memang sebelum ada pengunduran diri daripada Dirum itu ada selentingan dari masyarakat, dari media online juga, dari pensiunan pegawai yang mempertanyakan keabsahan daripada SK Direktur Umum itu pada tahun 2018. Ya, saya kira ini juga menjadikan ranah daripada KPM. Kalau memang nanti surat keputusan itu dipersaksikan, saya kira nanti KPM bisa memerintahkan kepada direksi, dan direksi juga akan minta due diligence, uji kelayakan atau uji kepatuhan daripada surat SK itu terhadap Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu. Jadi saya kira hal yang harus dipilah-pilah. Kemudian juga terkait dengan pengunduran diri Dirum, itu adalah hak Dirum. Tetapi belajar dari pengalaman saya ketika periode kedua di Jember saat itu, kebetulan terjadi pergantian KPM dan saya mengundurkan diri. Sebelum saya dibuatkan SK pemberhentian oleh KPM karena permintaan sendiri, maka akan diperiksa dulu oleh auditor, apakah itu inspektorat, apakah itu auditor independen, bisa juga nanti minta daripada BPK atau BPKP untuk mempertanggungjawabkan, dan pengunduran diri itu harus dilampiri dengan surat pertanggungjawaban dan juga LHKPN kepada KPK. Siap. Artinya bahwa memang ketika itu juga sempat dipertanyakan pengunduran diri ini juga berkaitan juga terkait masalah SK yang diterima oleh Pak Dirum itu sendiri antara produk PDAM dengan produk Perumdam kan. Ya, ini juga sempat terjadi desas-desus di lapangan seperti itu. Bahkan ini ada semacam rumor, dugaan bahwa seolah-olah sekonyong-konyong bahwa pengunduran Dirum ini karena dorongan dari Pak Dirut atau dorongan dari KPM atau seperti apa, itu seperti apa Pak informasinya Pak? Ya, saya kira tidak. Itu justru
yang KPM belum merespon itu ya. Jadi yang saya dengar dan saya lihat itu ada pertanyaan atau ada suara dari aspirasi dari masyarakat, dari pensiunan pegawai, keabsahan daripada SK itu. Tapi KPM belum merespon tentang keabsahan surat itu. Dengan tiba-tiba justru saya juga kaget ada pengunduran diri atas permintaan sendiri. Nah, kalau sudah pengunduran diri atas permintaan sendiri itu ranah pribadi dan seharusnya itu diikuti dengan surat pertanggungjawaban yang nanti akan diaudit oleh auditor independen. Nah, secara prosesnya Pak, setelah surat itu sudah dibuatkan oleh Pak Dirut dan itu sendiri dia mengundurkan diri, itu berarti kekosongan posisi Dirut? Ya, itu ranah daripada KPM. Apakah apa kekosongan itu akan diisi atau tetap mempercayakan kepada direksi yang ada, itu semuanya ranah daripada KPM. Hanya saja pengunduran diri itu tentunya bisa diproses bila mana memang seharusnya diikuti dengan laporan pertanggungjawaban dan audit dari auditor independen. Sementara Dirut sendiri sudah melaporkan kepada KPM dulu Pak terkait pengunduran dirinya. Informasi yang saya terima suratnya sudah disampaikan. Ya, artinya dengan posisi kekosongan ini otomatis posisi Pak Dirut itu sudah mengundurkan diri. Ya, artinya sudah tidak ada yang memangku jabatan di situ. Yang kedua juga di Dirtek sendiri kosong. Artinya ini Pak Dirut sendirian. Nah, bagaimana ya artinya ke depan berharapnya nih Pak? Ya, saya kira kewenangannya kepada KPM, tetapi sepanjang belum ada pengisian open bidding yang berkaitan dengan dua posisi yang kosong itu, saya kira insya Allah direksi masih ada satu, yaitu direktur utama, itu secara aturan masih bisa melayani masyarakat dan mengoperasionalkan Perumdam ini. Terima kasih Pak Dirut. Terima kasih pemirsa, khususnya masyarakat Indramayu, pecinta media online fokuspanturo.com. Demikianlah tadi bincang-bincang dengan Pak Adi Setiawan, Dirut Perumdam Tirta Dharma Ayu mengenai masalah pengunduran diri Direktur Umum Perumdam Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.